Kita lanjutkan. Ya, setelah kalian mempelajari kinematika gerak lurus pada tayangan video sebelumnya, maka pada segmen ini akan dibahas beberapa contoh ya, tentang kinematika gerak lurus. Ya, contoh soal ini adalah contoh soal populer yang biasanya dikeluarkan pada ujian-ujian tertentu. Itu ada yang seleksi masuk perguruan tinggi, ya. Kemudian soal ini juga sering keluar di ujian sekolah ya, di USBN gitu. Oke. Nah, soal yang pertama ya. Dua buah benda A dan B bergerak seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Oke, ya diperhatikan grafiknya adalah V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Ada dua benda. Nah, ini benda pertama ya, yang saya kasih garis warna hijau, katakanlah benda A. Ya, kemudian benda B itu. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda akan bertemu. Ya, berarti ini keterangan waktu. Sedangkan di mana itu adalah keterangan tempat. Gitu ya. Berarti yang dicari adalah waktu dan tempatnya di mana. Nah, sebelum kita kerjakan, kita harus memahami dulu, kita harus bisa membaca grafik dari persoalan ini. Ya, dua buah benda digambarkan seperti grafik, gitu. Nah, untuk garis A, ya, garis A ini menggambarkan sebuah benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Yaitu dia mulai dari kecepatan 0, gitu ya. Kecepatan 0 sampai kecepatan 5 dalam satuan meter per sekon. Waktunya itu dimulai dari 3 sekon sampai 6 sekon. Sehingga selang waktunya untuk benda A itu adalah 6 kurangi 3 atau 3 sekon. Sedangkan untuk benda B ini bendanya bergerak lurus beraturan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bahwa kecepatannya tetap, ya. Dia kecepatannya tetap, yaitu tetap pada ukuran 5 meter per sekon. Ya, tetap pada ukuran 5 meter per sekon. Gitu. Ya, sepanjang waktu di sini ya, ukuran kecepatannya 5 meter per sekon. Itu untuk benda B. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Nah, gitu. Solusinya bagaimana? Nah, pertama kita harus gambarkan dulu ya tadi, ya. Kita rinci satu-satu biar mudah. Benda A, ya. Benda A itu adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Itu benda A. Nah, kemudian ya, persamaan GLBB itu pada tayangan sebelumnya kita dapatkan bahwa S sama dengan V0T itu. Di video sebelumnya telah kita dapatkan bahwa untuk GLBB itu salah satu persamaannya itu adalah SA sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di mana A itu adalah percepatan. Percepatan ini secara definisi adalah perubahan kecepatan, ya, yang dilakukan dalam selang waktu tertentu. Nah, kita tahu ya, pada benda, ini bukan benda B tapi benda A, ya. Pada benda A itu, tapi benda A itu, nah ini saya ganti saja biar, ya. Pada benda A itu kecepatannya dimulai dari 0, gitu kan? Dari 0
kemudian sampai ke 5. Nah, ya, dari 0 sampai ke 5 itu. Nah, sehingga perubahannya kecepatan akhir kurang kecepatan awal. 5 kurang 0 dibagi selang waktunya itu adalah 6 sekon, ya, dan 3 sekon ke 6 sekon, sehingga selang waktunya adalah 6 kurangi 3. Maka percepatan yang dihasilkan pada benda A itu adalah 5/3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita tinjau untuk benda B. Bahwa benda B ini dia bergerak lurus beraturan GLB. Nah, persamaan untuk GLB itu adalah SB, gitu kan? Karena benda B, ya, S sama dengan V kali T. Nah, kita tahu V-nya itu adalah 5 meter per sekon. Maka tinggal kita masukkan nanti. Nah, kemudian karakteristik GLB itu adalah percepatannya 0, tidak punya percepatan. Ya, kecepatan konstan yaitu 5 meter per sekon dan percepatannya 0. Nah, karena yang kita inginkan ini adalah ada kapan dan di mana, gitu kan? Yang kita inginkan adalah kedudukannya sama, sehingga secara matematis kita tuliskan posisi A harus sama dengan posisi B. Gitu, posisi A harus sama dengan posisi B. Next. Nah, A itu adalah setengah AT kuadrat. Kita ambil dari V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0T-nya ini karena kecepatan awalnya, gitu kan? Kecepatan awalnya itu dimulai dari 0 meter per sekon, sehingga V0T adalah 0. Jadi hasilnya adalah setengah AT kuadrat. Sedangkan untuk jarak B atau SB itu adalah V kali T. Maka kita masukkan gitu ya. Kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan angka-angkanya. Setengah A-nya tadi ketemu 5/3 dikali T kuadrat sama dengan 5T. Hasilnya adalah 1 kali 5, 5, 2 kali 3, 6. Berarti 5/6T kuadrat sama dengan 5T. Ya, maka hasilnya adalah, ya, tadi dari 5/6T kuadrat sama dengan 5T. Nah, maka T sama dengan 30/5. Dari mana? Nah, T kuadrat, ini kuadrat, ini tidak ada kuadratnya. Kalau kita bagi, maka kuadratnya akan hilang, jadi T gitu saja. Kemudian 6-nya kita pindah ruas ke atas, ya, sehingga jadi 5 kali 6 dibagi 5. Hasilnya adalah 6 sekon. Nah, artinya kedua benda ini bertemu pada saat, ya, kapannya ini ketemu pada saat dia menempuh 6 sekon. Jadi kita sudah menjawab kapan, yaitu pada saat 6 sekon. Nah, sekarang kita akan menjawab di mananya. Nah, karena kita ini sama SA sama dengan SB, gitu, maka kita pilih salah satu, ya, kita pilih salah satu persamaan yang lebih mudah, gitu. Boleh setengah AT kuadrat, boleh VT, gitu. Ya, karena yang lebih mudah itu VT, maka kita pakai VT gitu. Ya, hasilnya adalah V-nya tadi 5, T-nya 6. Maka ketemunya adalah 30 meter. Artinya kedua benda itu akan bertemu pada jarak 30 meter. Ya, kalau kita pakai persamaan yang setengah AT kuadrat ini, gitu kan, nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, nah, silahkan dicoba ya kalau tidak percaya. Oke, ya, gampang ya, gampang sekali. Next, sekarang contoh yang nah, dua benda ya bergerak seperti yang dapat ditunjukkan oleh grafik perpindahan X terhadap waktu berikut. Kita lihat dulu grafiknya. Nah, ini grafiknya. Ya, dilihat grafiknya adalah posisi terhadap
waktu. Nah, ini benda pertama, ya, A, gitu. Kemudian benda kedua, nah ini dimulai dari posisi 4, gitu ya. Itu posisi itu benda B, ya. Nah, ini. Nah, kalau kita artikan dari grafik ini bahwa benda A ini dimulai dari keadaan posisi awalnya 0, ya, start dari posisi 0. Tapi kalau benda B dia startnya pada posisi 4 meter, ya, jadi lebih duluan benda B, seperti itu. Nah, pertanyaannya sama, ya. Benda A dan B masing-masing bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon dan 2 meter per sekon. A itu kecepatan 6 meter per sekon, B itu kecepatan 2 meter per sekon. Kapan dan di mana? Nah, kapan adalah keterangan waktu. Di mana adalah keterangan tempat. Berarti kalau kita artikan kapan itu, waktunya itu kapan, di mana, posisinya di mana, gitu. Kedua benda akan bertemu. Oke, solusinya bagaimana? Kalau kita lihat, ya, lihat dari grafiknya ini bahwa benda A dan benda B itu sama-sama bergerak lurus beraturan. Jenis geraknya sama, yaitu GLB. Ya, geraknya GLB. Nah, silakan cek ya video sebelumnya tentang grafik-grafik pada GLB itu. Oke. Nah, karena sama posisinya, maka XA itu harus sama dengan XB. A itu adalah benda A, B benda B. Nah, karena benda B itu adalah dia bergerak duluan itu kan, ya, startnya duluan, yaitu mendahului 4 meter, maka XB-nya kita tambahkan 4. Itu. XB-nya di sini kita tambahkan 4. Sehingga ya dari persamaan GLB kita dapatkan VA kali T itu dari XA. Sedangkan dari XB plus 4 kita dapatkan VB kali T plus 4. Kita masukkan masing-masing, A tadi 6, ya, sama dengan 6T ya, sama dengan 2T dari 2 meter per sekon itu. Ditambah 4. Ya. Nah, ingat perhitungan aljabar gitu kan. Kalau ekornya sama kita kelompokkan ya, yang sukunya sama kita kelompokkan. 6T kurang 2T sama dengan 4 ya. Dari plus pindah jadi minus. Sehingga 6 kurangi 2 ketemu 4, 4T sama dengan 4, maka T sama dengan 1 ya, 1 sekon itu. Ya. Sekarang kita berbicara posisinya. Ya, seperti permasalahan tadi bahwa karena XA sama dengan XB, maka kita ambil yang lebih gampang ya, misalkan XA gitu kan. XA sama dengan VA kali T. Oke, VA tadi ketemu diketahui adalah 6 meter per sekon. Ya, T-nya sudah kita temukan 1, berarti posisinya adalah 6 meter. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah bahwa kedua benda itu A dan B itu akan bertemu pada saat 1 sekon, ya. Kemudian pada jarak 6 meter, ya. Setelah 6 meter dia nanti akan ketemu, gitu. Ini sedikit contoh ya, 2 contoh dari penerapan kinematika gerak lurus. Nah, ya, gampang ya. Oke, gampang sekali ya. Yang penting kejelian kita adalah membaca grafik. Ingat, ketika ada soal berupa grafik, kalian harus membacanya secara menyeluruh. Dilihat itu grafiknya apa terhadap apa, gitu ya. Grafiknya apa terhadap apa. Nah, gitu. Harus kita lihat. Ya. Oke, nah dari tayangan tadi gitu kan, dari paparan tadi dari pertama sampai selesai ini ya, semoga dapat membantu ya, bisa bermanfaat ya, membantu kalian dalam belajar dari rumah gitu. Ya, oke, dari saya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.